Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurullah, la haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman semua, hari ini adalah pertemuan ke-12. Tapi nanti video ini akan saya buat setengah saja, gitu ya. Nanti akan kita buat dalam beberapa part. Seperti biasa nanti di ketika jam 8 kita akan ketemu dalam Google Meet gitu ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai sistem dan neraca pembayaran internasional. Seperti apa itu neraca pembayaran internasional yang ada di Indonesia. Ekonomi internasional akan berbicara tentang ini karena kaitannya apa? Kaitannya dengan eh, perdagangan internasional, sehingga neraca pembayaran internasional harus ada dalam salah satu sub pokok pembahasannya, gitu ya. Kawan-kawan sering mendengar neraca perdagangan yang defisit, gitu ya. Apa itu neraca perdagangan defisit? Misalkan itu antara ekspor dan impor, lebih banyak kawan-kawan mengimpor barang sehingga uang kita banyak digunakan untuk membeli daripada menjual, gitu ya. Nah, itu adalah kira-kira defisit neraca perdagangan. Nah, itu akan berimbas pada CUB atau jumlah uang beredar. Oke, baik. Pengertiannya dulu, apa sih itu sebenarnya neraca pembayaran internasional? Simpelnya adalah neraca pembayaran internasional merupakan pencatatan segenap pembayaran negara kepada pihak luar negeri serta penerimaannya dari pihak luar negeri, ya. Dari Mahyus dan Ekananda, dia mengatakan bahwa pembayaran internasional itu adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk di suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu, gitu ya. Jadi ini adalah neraca pembayaran internasional. Oke, baik. Selanjutnya adalah, nah, paling tidak neraca pembayaran internasional ada dua, yaitu ada devisa dan kurs valuta asing, ya. Nah, apa itu devisa dan apa itu kurs valuta asing? Devisa adalah semua barang atau kekayaan dari suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat convertible atau dapat dikonversi, dapat berubah, dapat diganti menjadi uang. Contoh yang bisa dijadikan devisa adalah emas, misalkan cadangan emas Indonesia, minyak bumi, ya. Apa mungkin yang biasanya di dalam perdagangan internasional ada misalkan di perdagangan komoditas yang biasanya digunakan dalam perdagangan luar negeri, itu bisa disebut sebagai devisa dari suatu negara. Baik, ya. Lalu dalam pembayaran internasional juga mengenal ada istilah kurs valuta asing. Nah, dua hal inilah yang menjadi titik tekan, gitu ya, dalam pembayaran internasional. Apakah dia menggunakan hard currency atau menggunakan soft currency, gitu ya. Seperti pembahasan kita dulu di awal mengenai kurs valuta asing, di mana hard currency itu merupakan mata uang yang biasa digunakan dalam transaksi pembayaran, contoh US dollar, mungkin euro, ya, mungkin yen, ya. Nah, itu yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional. Sedangkan kurs soft currency itu mata uang di negara-negara kita, ya, negara-negara berkembang, ya, mungkin ringgit, rupiah dan lain sebagainya, yang biasanya tidak dijadikan sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional, gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus. Tapi biasanya memang menggunakan kurs mata uang asing itu menggunakan dolar biasanya. Anda bisa melihat kalau misalkan dikatakan bahwa harga minyak mentah per barel sekarang berkisar berapa? 500.000 US dollar gitu misalkan, ya. 500.000 US dollar. Biasanya dia akan menggunakan US dollar. Oke, ya. Lalu selanjutnya, nah, ini ada transaksi yang biasanya dicatat dalam neraca perdagangan pembayaran internasional. Nah, yang pertama adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor maupun impor barang dan jasa, gitu ya.
ekspor impor barang dan jasa apa? Contoh misalkan Indonesia impor uh, beras misalkan dari Thailand gitu misalkan ya. Itu terjadi beberapa kali di Indonesia, dan mungkin Indonesia mengekspor kelapa sawitnya misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan jasa, contoh misalkan Indonesia mengimpor apa, eh, atau paling tidak menggunakan jasa pengapalan ya. Jadi eh, jasa pengapalan barang-barang itu, nah itu dari Indonesia keluar atau dari luar ke dalam, nah itu ada terjadi pertukaran. eh, di situ juga terkait dengan transaksi pengantaran barang, nah itu jasa pengantarannya, atau mungkin menggunakan yang lainnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset ya. Kawan-kawan pernah dengar pada zaman dulu, pada zamannya Megawati, Indonesia punya satelit yang namanya satelit Palapa, tapi pada saat presidennya Megawati itu dijual. Nah itu transaksi penjualan satelit Palapa Indonesia dimasukkan dalam uh, neraca perdagangan itu juga ya. Atau Indonesia membeli, baru-baru ini kalau kawan-kawan lihat, Indonesia membeli satelit juga yang akan diluncurkan ke sana, ke luar angkasa segala macam. Nah itu juga dimasukkan dalam neraca perdagangan ya. Pembangunan apa, misalkan pembelian alat-alat apa, misalkan kalau negara itu biasanya apa, alutsista misalkan seperti itu ya. Pembelian yang kemarin baru heboh katanya ada, kalau kawan-kawan dengar di berita itu ada mafia dalam pembelian alutsista misalkan gitu ya. Nah itu juga dimasukkan dalam neraca perdagangan, karena Indonesia pun dari pindad walaupun sudah bisa membuat senjata gitu misalkan, tapi belum bisa membuat seperti tank misalkan, atau pesawat yang jet misalkan, atau kapal selam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu juga dicatat dalam neraca pembayaran atau neraca perdagangan. Baik. Nah, ini adalah kita masuk pada devisa. Ya, sumber-sumber devisa negara itu ada kegiatan ekspor ya, menambah devisa, perdagangan jasa menambah devisa, kegiatan pariwisata juga itu menambah devisa sebagai sumber devisa negara. Ada pinjaman luar negeri ya, bantuan dari luar negeri, entah itu bentuknya hibah ya atau utang dan lain sebagainya. Warga negara yang bekerja di luar negeri dengan mereka membayar pajak juga ke Indonesia. Lalu ada warga negara yang bekerja di luar, sama nih, 6 dan 7 sama nih. Warga negara yang bekerja di luar negeri sama nih. Satunya adalah warga negara asing yang bekerja di dalam negeri kita gitu ya. Semua mereka ditarik pajak oleh Indonesia gitu ya. Nah itu bisa masuk menjadi salah satu sumber devisa. Kenapa kawan-kawan kalau pernah mendengar bahwa TKI itu merupakan salah satu pahlawan devisa? Nah itu karena ini. Jadi warga negaranya yang bekerja di sana gitu ya, bekerja di sana dia juga ada sumbangsih dalam membayar pajak untuk Indonesia begitu. Jadi masuk menjadi penerimaan negara. Oke, baik. Fungsi devisa itu ada sebagai alat pembayaran antar negara, sebagai cadangan moneter negara, sebagai satuan hitung dan mengukur nilai dalam perdagangan internasional, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Nah, ini adalah apa namanya, devisa negara begitu ya. Tapi saya masih agak belum ini ya, saya sedang mencoba menggali mengenai devisa ini begitu ya. Nanti kalau misalkan kawan-kawan ada yang ingin diskusikan dengan statement yang saya berikan setelah ini, tolong nanti bisa kita diskusikan pada saat ketemu di Google Meet begitu ya. Kalau menurut saya pribadi
ketika misalkan tadi ya di sumber devisa ini salah satunya adalah pinjaman luar negeri, bahasa simpelnya adalah utang begitu ya, utang luar negeri yang diberikan kepada Indonesia yang biasanya diminta untuk ada jaminan, dan biasanya yang dijaminkan adalah devisa negara. Begitu, saya masih belum terlalu sepenuhnya yakin devisa negara itu bisa digunakan sebagai jaminan. Atau paling bahasa yang lebih mudahnya adalah tidak sebanding antara utang yang diberikan dengan devisa yang kita jaminkan. Contoh, kawan-kawan melihat 3 bank BUMN dijadikan jaminan ketika Indonesia mau berutang ke Cina misalkan. Nah, itu tidak sebanding menurut saya dengan 3 bank BUMN besar Mandiri, BRI dan BNI gitu ya. Itu dijadikan jaminan kepada uh, pemberi utang di Cina gitu misalkan. Nah, itu masih belum sebanding dengan itunya. Apalagi ya ketika memberikan bantuan itu, Indonesia hanya akan ditransfer dalam bentuk digit-digit angka begitu ya, tidak uang blegeran langsung dikasih seperti itu. Nah, ini masih menjadi salah satu mungkin yang saya sedang mencari lagi bagaimana hal itu bisa dijadikan. Jadi utang negara itu diberikan dengan menjaminkan devisa, itu masih belum ini. Kalau kawan-kawan belajar tentang perbankan gitu ya. Nah, di situ adalah ketika kawan-kawan menabung, kawan-kawan memberikan uang cash kepada bank, dan kawan-kawan akan dimasukkan di rekening kawan-kawan berupa digit angka begitu ya, di buku tabungannya, atau mungkin kawan-kawan menggunakan mobile banking itu ada tulisan misalkan setor 100.000 ya masuknya 100.000. Hal itu juga sama ketika kita mau pinjam dengan negara lain. Nah, itu pinjam 10 juta misalkan, ya udah dikasih 10 juta tapi tidak dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk digit-digit angka saja gitu ya. Saya masih agak ragu ya, masih belum bisa menerima akan adanya itu. Nanti kalau misalkan kawan-kawan tidak setuju dengan statement saya, mari kita berdiskusi gitu ya. Dan jadikan ini bahan diskusi nanti ketika kita bertemu insya Allah besok besok pagi itu ya kawan-kawan ya, terkait dengan devisa, sumber devisa negara, yang mana sebenarnya sumber devisa negara ini seharusnya dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat kita gitu ya. Jadi nanti Indonesia bisa makmur harusnya gitu ya. Mungkin sampai sini dulu gitu ya, sampai pada fungsi devisa. Ini fungsi devisa nanti mungkin kita akan coba bahas, gali lebih dalam lagi gitu ya. Nah, next mungkin untuk pertemuan berikutnya ada kurs ya, lalu ada pada cara pembayaran dan hingga neraca pembayaran internasional. Tapi itu nanti di next meeting. Kita hari ini akan berbicara sampai pada devisa. Nah, dan bagaimana permasalahan devisa ini bisa menjadi suatu pertukaran yang sebanding dengan utang luar negeri misalkan. Itu nanti kita coba diskusikan di pertemuan pagi hari esok hari maksud saya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.